إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbuat baik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita, kemudian tidak membiarkan kita hidup tanpa arah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul sebagai pengarah hidup kita dan melengkapi mereka wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kehidupan ini diperintahkan untuk berbekal diri karena kita sementara mengadakan perjalanan yang jauh menuju kampung akhirat. Dan tentunya orang-orang yang mengadakan perjalanan pasti menyiapkan bekal. Dan tentunya bekal yang terbaik untuk kita menuju kampung akhirat adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan melarang kita untuk kufur nikmat. Kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita dilarang untuk kufur nikmat, karena syukur membuahkan tambahan nikmat dari Allah dan kufur menghasilkan azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ketika Tuhanmu mengumumkan
Jikalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Dan jikalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Tentunya kita diperintahkan untuk bersyukur karena banyaknya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, maka kita tidak akan sanggup menghitung banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang terbesar yang harus banyak-banyak kita syukuri adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Karena hanyalah Allah, hanyalah pilihan Allah, hanyalah orang-orang yang Allah pilih yang mengecap, yang mendapatkan nikmat ini, nikmat Islam dan nikmat iman. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pokoknya kita harus bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur harus kita lakukan dengan 3 hal. Yang pertama adalah syukur qalbu. Yang kedua adalah syukur lisan. Dan yang ketiga adalah syukur anggota badan. Syukur qalbu kita wujudkan dengan kita harus mengakui nikmat yang datang, yang kita dapatkan itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nikmat itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengakui dengan hati kita. Kita akui bahwa nikmat itu Allah Subhanahu wa taala berikan, sampaikan kepada kita. Bukan karena kita jago, bukan karena pekerjaan kita itu merupakan sebab, tapi sesungguhnya yang Allah Subhanahu yang memberikan, yang menentukan rezeki itu ada pada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus akui itu. Kita akui dengan hati kita bahwa apa yang ada pada saya dari nikmat-nikmat itu adalah pemberian Allah. Bukan karena kita pintar, bukan karena usaha semata-mata kita, tapi itu adalah benar-benar merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seandainya nikmat yang Allah taala berikan itu karena hasil jerih payah kita semata, maka sudah pasti hasil jerih payah yang sama menghasilkan hasil yang sama. Tapi ternyata tidak. Ada usaha pekerjaan yang sama, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan dia nikmat yang berlebih dari orang lain, padahal sama-sama dengan pekerjaan yang sama. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, artinya kita tidak menafikan, meniadakan usaha. Usaha itu perlu, karena itu adalah bagian dari amal ibadah kita. Kita disuruh untuk bekerja, kita disuruh untuk berusaha mencari rezeki, karena itu adalah bagian daripada amal ibadah. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk bekerja mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Jikalau telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah di muka bumi
dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun itu adalah usaha kita. Namun nikmat atau rezeki atau harta yang kita dapatkan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita akui. Jangan kita seperti Qarun la'natullah alaih, yang hidup pada zaman Nabi Musa, yang dia memiliki harta yang kita abadikan. Kalau kita menyebut harta, pasti ada Qarunnya, harta Qarun, ya. Karena si Qarun, ya, adalah orang yang terkaya pada zaman Nabi Musa. Dia mengakui bahwa apa yang dia dapatkan itu hanya hasil jerih payahnya sendiri. Tidak ada sangkut paut dengan Tuhan yang Maha Pemberi. Dia tidak melibatkan Allah. Dia tidak mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah, pemberian Allah. Dia kufur nikmat. Maka daripada itu dia diperosokkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tanah, sehingga orang-orang kalau mendapatkan benda-benda yang menghasilkan harta di tanah, maka dia kaitkan dengan harta karun, ya. Karena si Qarun itu yang Allah SWT, ya, hujamkan dia ke dalam tanah dengan harta sekalian karena dia kufur nikmat. Maka daripada itu kita harus mengakui bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, apa yang kita dapatkan, kita miliki itu adalah benar-benar merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat Tuhanmu, maka utarakanlah, bicarakanlah. Fahaddits, ucapkanlah. Kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan lisan kita, alhamdulillah wa syukrulillah. Bahkan kita menyebutkan kebaikan itu, alhamdulillah saya, ya, misalnya selamat dari mara bahaya. Itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Kita mengucapkan banyak-banyak alhamdulillah wa syukrulillah. Inilah poin yang kedua yang harus kita penuhi kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Dan yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota badan. Dalam artian kita memanfaatkan nikmat-nikmat itu dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru kita gunakan untuk mendurhakai Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita fulus, ya, uang, jangan kita gunakan untuk membeli cap tikus, ya, brandy, kas garam dan lain sebagainya sebagai konsumsi yang haram. Itu sebagai kufur nikmat. Berarti kita tidak pandai bersyukur. Kita gunakan fulus, uang itu pada hal-hal yang positif, menunjang kita untuk mengabdi kepada Allah. Kita tidak lupakan hak orang lain. Kita bersedekah, mengeluarkan zakat kalau sudah ditentukan nisab dan haulnya, jumlah dan mengendap 1 tahun. Dan inilah, kalau tidak sampai ke situ, paling tidak berapalah yang kita berikan untuk bersedekah. Kita gunakan
ya, nikmat-nikmat tersebut untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Nikmat tangan kita gunakan justru untuk mengambil barang orang lain. Nikmat kaki kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang di dalamnya ada perbuatan-perbuatan yang haram, yang kita di situ juga termasuk orang-orang yang melakukannya. Artinya nikmat-nikmat tersebut kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya nikmat lisan. Lisan ini kita gunakan untuk berkata-kata yang baik, dan termasuk itu ketika pelaksanaan sholat Jumat kita tidak boleh berbicara ketika penyampaian khutbah. Ya, karena orang yang berbicara ketika penyampaian khutbah berlangsung, maka akan sia-sia sholat Jumatnya. Kita harus ingat itu. Oi, diam. Ya, diam, jangan berbicara ketika khutbah berlangsung. Karena ini bagian daripada kesyukuran kita kepada Allah. Ya, siapapun dia kalau hadir di pelaksanaan sholat Jumat, laki-laki atau perempuan, dilarang berbicara pada saat penyampaian khutbah Jumat, kecuali khatib sudah duduk, baru itu bisa berbicara. Namun ketika dia berdiri kembali untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, harus diam. Ya, jangan berbicara, sebagai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat lisan. Jami'an rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jami'an rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah, dan amat sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Untuk itu kita harus berusaha menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Syukur yang dimaksud adalah harus dipenuhi dengan 3 komponen tadi, yaitu kita bersyukur dengan hati kita, pengakuan kita terhadap nikmat Allah itu datang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisan berucap alhamdulillah wa syukrulillah. Kemudian anggota badan memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut pada hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang justru mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمشركين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا رحمن يا رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمشركين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.